Selamat malam. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan, ada damai dan sukacita Natal beserta kita dalam perayaan Natal tahun 2025 hari ini. Allah menyatukan sebuah keluarga untuk saling membantu, melengkapi, dan membangun relasi, baik sebagai satu keluarga besar umat Kristiani Indonesia dan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Dengan semangat tersebut, maka tema perayaan Natal Nasional 2025 kali ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk mengawali acara malam hari ini, kita akan memulainya dengan doa bersama yang akan dibawakan oleh tokoh-tokoh lintas agama. Untuk itu, berkenan kiranya tokoh-tokoh perwakilan lintas agama untuk naik atas panggung. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia di hari perayaan Natal Nasional 2025 ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, ya Allah, limpahkanlah berkat-Mu kepada bangsa Indonesia. Berikanlah kami kemakmuran, perdamaian, dan kesatuan. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan anugerahkan kami kekuatan untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan berakhlak mulia. Ya Allahku, lindungi bangsa Indonesia dari segala bencana dan penyakit. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Berikanlah kami bangsa Indonesia kemajuan dan kemakmuran. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang cerdas, kreatif, dan inovatif, sehingga bangsa kami Indonesia boleh berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kiranya Tuhan memberikan kemakmuran, kesejahteraan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan dan perdamaian baik dengan bangsa lain, teristimewa sesama anak bangsa sendiri. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, memelihara, memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa yang besar ini. Kiranya Tuhan menjaga dari mara bahaya, kecelakaan, dari sakit penyakit, dari rencana-rencana tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Ya Allah, lindungilah Presiden Indonesia dengan keselamatan dan kesehatan. Berikanlah kebijaksanaan dan kuasa untuk memimpin bangsa yang besar ini dengan adil dan bijaksana. Ya Allah, berikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia kemampuan memimpin dengan baik, keputusan yang tepat, membawa bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran. Berikanlah kepada Bapak Presiden kami kekuatan untuk menjaga perdamaian dan persatuan bangsa dari perpecahan dan konflik menuju kehidupan yang harmonis. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, segenap rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, dan golongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari kesulitan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikanlah kami kemampuan untuk saling menghormati, saling mencintai
satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari penyakit dan dari bencana-bencana yang berkepanjangan. Dan berikan kami kekuatan untuk hidup dan sehat dan bahagia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan persatuan, perdamaian, kerukunan dan saling mengasihi untuk menuju cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam nama Tuhan kami, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan teatrikal Natal, persembahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Rumah adalah keluarga, dan keluarga menjadi titik awal Natal. Izinin dong saya ngejelasin fakta dan bukti dari Natal. Di kisah malam ini, Natal jadi sesuatu yang nyata. Kisah Yesus Kristus yang hadir dan benar-benar menyelamatkan keluarga. Aduh, nggak mungkin. Memangnya kalau punya pinjaman online nggak bisa kredit rumah murah? Kenapa bisa gitu? Saya mau rumah murah untuk anak saya. Apa? Enggak. Kalau pinjam buat modal usaha atau renovasi rumah? Nggak bisa juga. Kalau perjalanan ke luar negeri? Nggak bisa. Karena pinjaman online saya. Pinjaman online ini menyengsarakan, menghancurkan. Aduh, mati gua. Habis semuanya. Aduh, gila, hancur. Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa kali? Aku bohong ke semuanya, Ma. Uang di rekening aku udah ludes buat bayar iming-iming untung di judi online. Aku udah jual semua yang aku punya, Ma. 2 tahun ini untuk judi online. Termasuk perhiasan. Termasuk perhiasan punya Mama. Kamu kenapa? Aku kehabisan modal. Selamat sore. Bisa kami bertemu dengan Koni Warna? Saya sendiri. Saudara ditahan karena terlibat pemakaian dan perdagangan narkoba. Apakah ini putri ibu? Maaf, kami harus membawanya untuk diinterogasi. Kesehatan mental putri ibu terganggu, ditambah keterlibatannya dengan pemakaian dan penjualan obat-obatan terlarang. Telepon papa. Telepon papa sekarang. Cepat, cepat, cepat. Lah, itu papa, Ma. Ma, itu papa. Itu papa.
Penonton, Natal jadi bukti awal relasi Allah yang utuh di dalam keluarga. Dampaknya nyata dalam ketahanan bangsa dan negara. Sekarang kita tarik ke belakang cerita ini supaya prahara ini Balikin hati gue kayak dulu lagi. Tidak semua apa yang kamu mau Tuhan berikan. Asmaramu yang putus aja bikin mentalmu goyah. Karena kamu larinya ke narkoba. Kamu seharusnya mendekat ke Tuhan Yesus. Tapi Yesus kan Tuhan. Dia sempurna, sedangkan kita manusia yang terbatas. Justru karena kita terbatas, maka kita harus bergantung pada Tuhan Yesus. Berarti kita bisa meneladani Tuhan Yesus dan sanggup menjalankan tabiat Kristus. Seluruh tabunganku udah habis, Pak. Aku mau minjem dong ke Papa. Tidak, Nak. Hanya kamu yang bisa menghentikan lingkaran setan judi online itu. Gak semudah bicara, Pak. Iman akan kasih kerahiman Tuhan Yesus sanggup menggerakkan pikiran kita. Janganlah demi kebutuhan gaya hidup kita, lalu aku menyalahgunakan kedudukan sekarang. Tapi Pak, Ma, kita berdua jadi role model untuk anak-anak kita. Kalau pertobatan tidak kita berdua alami, mereka berdua bahkan keluarga ini akan binasa. iya ya Pak. Pertobatan itu kan berarti kita lebih menyembah lagi dan mengakui Allah. Penyembahan dan pengakuan adalah cara mendekat ke Tuhan Yesus. Tujuan semua itu paling utama adalah kehadiran Kristus di hidup kita, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Tuh, Pak. Nilai hidup kita yang ngatur gaya hidup kita, bukan sebaliknya. Gaya hidup mengendalikan nilai hidup. Jadi, tobat itu bukan sebatas spiritual semata. Doa, ibadat, niat, dan lain-lain. Zaman orang tua yang biasanya nasehatin anak, sekarang tuh udah berubah. Di malam Natal ini, terima kasih Tuhan, berkat indah kerahiman-Mu, kami percaya menyertai tugas, kerja, dan usaha kami. Tuhan Yesuslah harapan kami, Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kok begini jadinya? Betul ini rumah keluarga Saganda Warna? Maaf Pak, ini keluarga Sugundu Wurnu. Oh maaf.